Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Januari. Masa udara beku terus mengganas. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan suhu rendah untuk 19 kota dan kabupaten hari ini. Berhubung suhu di beberapa daerah pegunungan tinggi masih rendah, salju masih menutupi puncak Isan, Hehuanshan, dan Peitausan di Pingtung. Diprediksi pada hari Kamis tanggal 25, masa udara beku akan melemah, suhu akan kembali menghangat. Masa udara beku terus mengganas, mengubah puncak utama Yusan menjadi dunia salju yang indah. Sekitar pukul 6 pagi, suhu terendah di Taiwan mencapai minus 11 derajat Celcius. Petugas stasiun pengamat cuaca menerjang cuaca dingin untuk membersihkan salju dari panel surya. Ketebalan salju di sekitar Villa Songxue di Hehuanshan juga telah hampir mencapai 10 cm. Matahari menyinari pegunungan yang tertutup salju membuat pemandangan menjadi sangat indah. Suhu di Taipingsan tanggal 24 pagi berkisar antara minus 2 hingga 0 derajat. Salju sudah berhenti dan permukaan jalan dinilai aman. Maka jalan hutan Cuifeng dan kereta bongbong dibuka seperti biasa. Kabut di puncak Peitausan Kabupaten Pingtung yang mengembun di dahan laksana ditaburi bubuk gula. Lokasi di atas 8.000 meter dari kuil Tau menjadi pemandangan embun salju yang indah. Suhu terendah di dataran Pulau Luar hari ini hanya 2,9 derajat di Matsu dan 6,8 derajat di kawasan Tahe, Miaoli. CWA memprediksi masa udara beku akan melemah tanggal 25 Kamis siang. Suhu akan naik secara berangsur. Seiring berkurangnya uap air secara bertahap, curah hujan akan terkonsentrasi di pesisir utara Keelung. Hujan sporadis akan turun di wilayah timur atau area pegunungan utara. Perbedaan suhu akan berangsur meningkat khususnya di kawasan barat. Harap memerhatikan suhu rendah terutama pada pagi dan malam hari. Akibat dampak masa udara beku beberapa hari ini, tidak sedikit warga yang menggunakan bantalan kompres panas untuk menghangatkan badan atau meredakan rasa lelah dan pegal. Namun, dokter mengingatkan bantalan kompres panas merupakan peralatan medis level 1. Saat digunakan, suhu tidak boleh melebihi 45 derajat dan setiap kali tidak boleh melampaui 20 menit. Terutama bagi bayi, ibu hamil, orang lumpuh, penderita diabetes, dan orang yang lambat merasakan perbedaan suhu dilarang menggunakan untuk menghindari luka bakar kulit. Penurunan suhu menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan memburuknya sirkulasi darah, terutama bagi yang duduk lama dan menggunakan komputer yang sering mengalami nyeri bahu dan leher. Sebagian orang menggunakan bantalan panas untuk meredakan rasa lelah dan pegal. Namun harus berhati-hati karena bantalan kompres panas elektrik merupakan peralatan medis level 1 yang mengubah energi listrik menjadi energi panas untuk meredakan nyeri otot. Namun saat digunakan suhunya tidak boleh melebihi 45 derajat dan setiap kali juga tidak boleh melampaui 20 menit. Juga dilarang digunakan pada bayi, ibu hamil, orang lumpuh, dan orang yang lambat merasakan perbedaan suhu, misalnya penderita diabetes. 可能迟钝就是他可能有小伤口不知道，或者是过热他也不知道，所以使用时间一长的话，它就会热累积起来，就会产生一些烫伤。 Dokter menekankan bantalan kompres panas bukanlah semakin lama digunakan akan semakin efektif. Ia pernah mengobati pasien stroke yang harus dirawat di rumah sakit karena kulitnya kemerahan, bengkak, atau melepuh akibat penggunaan jangka panjang. Apalagi area yang kulitnya lebih tipis seperti leher memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap panas. Lokasi kompres panas juga perlu diperhatikan untuk menghindari luka bakar pada kulit. Seiring hadirnya masa udara beku, COVID-19 dan influenza juga semakin memanas. Pusat Pengendalian Penyakit memprediksi COVID-19 dan influenza akan mencapai titik kulminasi pada sepekan mendatang. Untuk mencegah agar UGD tidak dipenuhi pasien saat Imlek, CDC meluncurkan insentif mendorong rumah sakit membuka layanan rawat jalan khusus di hari pertama sampai hari ketiga liburan tahun baru Imlek. Taiwan melaporkan 127.000 kasus influenza pada minggu lalu, yang mencatat rekor tertinggi kedua pada periode yang sama dalam 10 tahun terakhir. Juga melaporkan peningkatan 30 kasus komplikasi dan 5 kasus kematian. COVID-19 bertambah 615 kasus dan 44 kasus kematian pada minggu lalu. COVID-19 dan influenza akan mencapai titik kulminasi pada sepekan mendatang. Berhubung banyak rumah sakit yang tidak beroperasi pada Imlek, CDC meluncurkan insentif untuk mendorong rumah sakit membuka unit rawat jalan khusus bagi penderita gejala saluran pernapasan selama hari pertama hingga ketiga liburan Imlek untuk mencegah UGD tidak dibanjiri pasien.
Kementerian Ketenagakerjaan baru-baru ini mengumumkan pedoman pengaduan dan sanksi untuk mencegah dan mengendalikan pelecehan seksual di tempat kerja, menetapkan tatapan tak pantas sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual. Ormas berpendapat tatapan tak pantas sulit dibuktikan, namun mencantumkannya sebagai salah satu bentuk titik tidak pantas dapat mengingatkan majikan dan pekerja bahwa perilaku tersebut mungkin melanggar pelecehan seksual di tempat kerja. Setiap orang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual dalam kehidupan dan tempat kerja. Kementerian Ketenagakerjaan baru-baru ini mengumumkan pedoman pengaduan dan sanksi untuk mencegah dan mengendalikan pelecehan seksual di tempat kerja, menetapkan tatapan yang tidak pantas sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual. MOL menyampaikan pelecehan seksual memiliki faktor subjektif dan objektif. Selain pelecehan seksual berbasis oposisi, quid pro quo, dan otoritas, pedoman tersebut juga menetapkan jenis dan pola yang harus dipertimbangkan, termasuk tatapan tidak pantas dan perilaku lain yang mungkin melanggar pelecehan seksual di tempat kerja. Namun definisi terjadi atau tidaknya pelecehan seksual, semua itu tergantung pada setiap kasus. Serikat Wanita menilai tatapan tidak pantas mungkin sulit didefinisikan. Disarankan agar ada referensi contohnya. MOL menyatakan, demi melindungi hak dan kepentingan korban pelecehan seksual, amandemen baru UU Kesetaraan Gender terkait pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja akan berlaku per 8 Maret. Selanjutnya, selain pengaduan pencegahan pelecehan seksual, juga akan ada format pencegahan pelecehan seksual yang dapat menjadi acuan bagi majikan. Jika ada pihak yang sengaja mengadu dengan niat jahat, majikan juga dapat memberikan sanksi yang setimpal kepada pihak pelapor. Pendiri destinasi wisata terkenal Desa Pelangi di Taichung, Huang Yongfu, ditemukan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan oleh keluarganya kemarin sore. Setelah melewati serangkaian upaya pertolongan yang tidak membuahkan hasil, beliau dinyatakan meninggal pada usia 101 tahun. Desa Pelangi yang didirikan oleh kakek Pelangi Huang Yongfu menarik banyak wisatawan setiap tahun. Walaupun kondisi kesehatan menurun beberapa tahun terakhir ini, kakek Huang tetap berkarya, tapi tak disangka dikabarkan meninggal dunia kemarin. Sekitar pukul 3, anggota keluarga menemukan detak jantung kakek sudah tidak berdenyut dan segera menghubungi saluran 119 untuk mengadakan pertolongan darurat, namun tidak membuahkan hasil. Beliau dinyatakan meninggal pada usia 101 tahun. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.